Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, eh, saya selaku CEO dari usaha Toke Sawit yaitu Agil Gusrianeldi, data analis yaitu data analis dan market analis yaitu Dimas Alfatan, kemudian programmer service dan customer service yaitu Magdalena. Kami akan mempresentasikan tentang operasi riset bisnis usaha Toke Sawit yang kami jalani. Data analisnya yaitu tema Toke Sawit, objek yaitu sawit, segmentasi pasar menengah, target pemasaran pabrik sawit, target pemasok yaitu masyarakat sekitar yang mempunyai kebun sawit, posisi primar, harga 250 di harga PT Sawit, dan potongan 8%. Lokasi tempat di Padang. Toke Sawit merupakan penampung hasil dari perkebunan masyarakat dengan cara membeli hasil tersebut dengan harga yang sangat menguntungkan satu sama lainnya. Kemudian Toke menjual ke PT dengan harga yang lebih dari yang dia pakai sendiri. Berikut sedikit keunggulan dari usaha Toke kami, yaitu mempunyai fasilitas yang cukup, pelayanan juga cepat, harga bisa dinegosiasi karena saling tatap muka, saling menguntungkan satu sama lain, dan apabila ada kenaikan harga atau penurunan harga, kami juga langsung memberikan informasi kepada customer melalui via SMS dan via WA agar tidak terjadi cekcok dalam harga. Kekurangan dari usaha kami yaitu area pengadaan kurang memadai, yaitu penggudangan tempat sawit itu belum cukup besar, dan belum berani untuk membeli sawit sortiran dari pemasok. Sawit sortiran yaitu sawit muda yang tidak diterima oleh PT atau belum bisa diolah oleh PT. Jadi kami belum berani untuk mengambil sawit tersebut. Di sebagian Toke mereka berani karena sudah lama berkecimpung dengan PT, kemudian sawit sortiran tersebut bisa mereka jual ke salah satu PT dengan cara mereka masing-masing. Dari Toke kami belum sanggup untuk melakukan hal tersebut. Untuk sejauh ini pelanggan cukup puas terhadap kinerja dari usaha PT kami. Berikut PPT, maaf sebelumnya PPT saya banyak terpotong karena dukungan dari handphone kurang memadai. Sedikit cerita dari atau siklus cara dari strategi dari usaha kami ini, yaitu saya membeli dengan harga di bawah PT Rp250 di bawah harga pabrik per kilonya. Harga pabrik yaitu 3.100 per kilo, dan saya membeli sawit tetangga saya dengan harga 2.850 per kilonya. Sawit dijualkan sebanyak 2 ton, jadi modal yang saya keluarkan yaitu 5,7 juta untuk
sawit 2 ton. Setelah transaksi dilakukan, saya mengangkut sawit tersebut dengan truk saya ke pabrik yang paling tinggi di daerah saya. Saya mendapatkan satu pabrik dengan harga 3.100 per kilonya. Dan saya melakukan penjualan di sana sehingga saya mendapatkan keuntungan yaitu 3.100 dikali 2 ton atau 2.000 kilo. Uang yang saya terima yaitu 6,2 juta. Dikurangi dengan modal saya tadi 5,7 juta, jadi saya dapat keuntungan 500.000 dengan sawit 2 ton. Kemudian saya juga melakukan penjemputan hasil panen ke lahan masyarakat. Jadi kakak saya memakai jasa tersebut. Jadi tetangga saya tersebut memakai jasa tersebut dengan harga Rp100 per kilonya. Jadi sawit sebanyak 2 ton saya mendapatkan 200.000. Jadi keuntungan yang saya dapatkan yaitu 700.000. Ini kompetitor yang saya ketahui, yang sudah saya riset melalui customer, melalui teman-teman, melalui saya sendiri, karena saya sendiri berteman dengan orang-orang tersebut. Kelebihan dan kekurangan dari toke-toke tersebut. Berikut market analis di daerah Padang. Market analis di daerah Padang, contohnya daerah Agam, tempat saya tinggal ini. Perkebunan sawit ini sangat diminati oleh masyarakat karena suhu dan tanah yang mendukung, sehingga para petani perkebunan mayoritas yang ada di Agam merupakan petani sawit. Selain itu, pemerintahan dari Provinsi Sumatera Barat juga mendukung akan masuknya pengusaha pengolah sawit untuk mendirikan pabrik-pabrik besar di daerah Kabupaten Agam. Berikut statistik peningkatan dan penurunan kebun sawit di Sumatera Barat. Tentu penurunan dan kenaikan sawit ini sangat cepat. Maka dari itu pekerja dan target juga harus cepat untuk menjual ke pabrik agar tidak terjadi resiko yang besar. Jadi toke sawit ini sangat dicemaskan. Jika target belum penuh, kelamaan bisa-bisa harga jatuh, dan namun juga bisa mendapat keuntungan jika harga naik. Tapi dibandingkan hoki tersebut, lebih baik kita melakukan transaksi dengan pemasok dan langsung diantar ke pabrik. Transaksi dengan pemasok langsung diantar ke pabrik. Setidaknya kita mengumpulkan sawit sebanyak 5 atau 7 ton. Itu sepertinya udah cocok untuk, atau sudah bisa dijadikan target untuk penuhnya angkutan ke pabrik.
Soalnya 7 ton itu sudah lumayan dari keuntungannya. Kemudian ini data per bulannya. Harga sawit melambung tinggi di bulan November. Harga sawit melambung tinggi hingga mencapai 100%. Berikut berita yang saya ambil di antara sumber. Pada tahun ini harga sawit mencapai 100%, yang biasanya harga sawit di pabrik biasanya hanya 900 hingga 1800. Dan sekarang yaitu 2500 hingga 3400. Itu sungguh harga yang sangat tinggi dari harga sawit, karena sebelum-sebelumnya saya belum pernah menemukan harga sawit setinggi ini. Jadi pendekatan dari usaha kami yaitu karena tempat strategis, makanya saya sebagai CEO mengambil keputusan untuk usaha toke ini. Cakupan toke sawit ini tidak terlalu luas, hanya di daerah-daerah sekitar, mungkin tidak sampai keluar kabupaten. Walaupun begitu, persaingan antar toke ini sangat cepat, sangat ketat, tapi dibilang juga susah, karena antar toke mulai dari mengadu harga, adu kecepatan, adu kejujuran. Biasanya toke-toke di daerah saya ini mengambil keuntungan cukup besar, yaitu potongan berat yaitu 10%. Potongan harga dari PT bisa-bisa sampai 500 hingga 700 rupiah. Nah, maka dari itu kami mengambil peluang dengan keunggulan yang kami punya. Keuntungan dari kami melakukan riset ini yaitu dapat menentukan peluang bisnis dengan tepat, dapat menemukan dan meringankan keluhan-keluhan petani soal harga dan potongan, dan dapat menyesuaikan tingkat kebutuhan masyarakat dengan usaha kami, dapat menyesuaikan usaha dengan profesi sekitar. Pemrograman spesialis yaitu membuat pemrograman penjualan. Pemrograman penjualan dilakukan adalah dengan memberikan penekanan pada jumlah berlangganan terkait dengan jumlah lamanya berlangganan. Misalnya, kami akan memberikan harga spesial pada customer yang sudah lama berlangganan ke toke kami. Bisa dinegosiasikan via telepon, via WA. Contohnya, kayak si A akan menjual sawit ke toke saya. Kemudian kami menaruh harga dengan harga 2850. Kemudian si customer negosiasi, bisa naikin harga dikit lagi nggak, bisa goyang dikit lagi nggak harganya. Mungkin karena dia customer lama dan pemasukan dari sawit dia bagus-bagus juga banyak, kami mungkin berani akan menaikkan harga hingga Rp50 lagi, sehingga menjadi 2.900. Yang kedua, program yang dilakukan berupa cara penjualan atau promosi pada customer dengan menggunakan media promosi yaitu via WA dan via telepon. Media promosi ini bisa dari teman ke teman, saudara ke saudara. Kita sampaikan informasi dari toke-toke kita, informasi tentang penjualan kita terhadap saudara-saudara yang belum mengetahui informasinya. Bisa kita beritahu via WA.
dan via telepon. Kemudian menentukan bonus dan fasilitas. Kami melakukan sebuah pendekatan pada customer, dan salah satunya adalah dengan cara memberikan berupa kain sarung atau sajadah, jadikan sebagai bonus pelanggan pada kami setiap hari lebaran. Nah, lanjut ke customer spesialis. Interview saya dengan customer itu memberikan informasi berupa penjelasan produk, harga produk, dan penyampaian menggunakan bahasa yang baik. Menangkap keinginan customer dan menerima keluh kesah dari para customer terhadap toke lain ataupun terhadap toke saya sendiri. Sedikit berikut screenshot dari customer yang saya wawancarai. Sekian presentasi dari kelompok saya. Sedikit banyaknya kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.